Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan selalu bersama kita ada Kepala Badan BPI. Beliau adalah Bapak Ivanovich Agusta. Bertanya dengan cara raise hand, kemudian open video, kemudian sampaikan pertanyaan dengan singkat. Sana, open mic. Siap. Terima kasih Mbak Tias. Pagi Gus Ivan. Pagi Ustadz. Siap. Gus, saya langsung saja Gus. Ini terkait dengan surat BPI tanggal 3 Maret yang kita terima di 6 Maret. Surat Lomba SDGs Desa. Sebenarnya substansinya adalah pemutakhiran data SDGs Desa ya Gus ya. Kemarin dari monitoring kita, semangat desa-desa ini cukup baik untuk melakukan pemutakhiran data SDGs Desa Nagari terutama di Sumatera Barat. Tapi ada tantangan yang mesti dijawab melalui Puskaban ini. Pertama terkait dengan kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa ini kan di surat Puskaban diikutkan oleh seluruh desa, gitu ya, seluruh desa termasuk juga desa-desa yang baru, dan datanya ini berada di nagari induk atau di desa induk di tahun 2021 sebelum pemekaran. Pertanyaannya yang kemudian kita coba sampaikan, apakah data di nagari induk, baik data RT, kuesioner keluarga, kuesioner individu itu di-delete di desa induk atau bisa dipindahkan melalui Pusdatin? Sehingga desa-desa yang baru bisa ikut melakukan pemutakhiran, tidak harus melakukan pendataan ulang. Itu yang pertama Gus. Yang kedua terkait dengan MonFDD, ini juga karena kan di Kabupaten Pasaman ini terjadi pemekaran desa dari 37 menjadi 62 dan begitu juga beberapa kabupaten yang lain. Kabupaten Pasaman Barat misalnya dari 19 jadi 90 dan mungkin secara nasional itu dari 74.000 sampai 75.000 Gus. Berdasarkan Kemendagri terbaru ya terakhir. Nah, ternyata untuk memposting APB Nagari atau APBDes ke MonFDD masih mengalami masalah Gus, masih mengalami kendala. Apakah karena kode ID desanya yang mungkin belum terintegrasi atau apa? Mungkin mohon dibantu informasinya Gus Ivan. Itu Mbak Tias, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya ada Mas J. Fadli Kintong, monggo open mic langsung. Open mic dulu. Ya. Yang sudah raise hand, oke, langsung Mas. Oke, selamat pagi Bu Tias. Selamat pagi. Bu Ivan, saya langsung saja ingin bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk admin kabupaten nih, Gus. Admin kabupaten dalam halnya ini SDGs menambahkan admin satu level di bawahnya tidak bisa, Gus. Contohnya admin kecamatan. Kami pendamping akan kesulitan sekali memantau atau perkembangan desa dalam pencapaian data SDGs. Mungkin itu saja, Gus. Waktunya yang sangat sempit. Iya. Baik, ada 3 poin utama. Pertama, keterkaitan dengan pemekaran. Kedua, juga pemekaran untuk upload di MonFDD. Dan yang ketiga adalah terkait dengan admin kabupaten. Monggo, Gus Ivan. Terima kasih Ustadz Sabana dan Gus J. Fadli Kintong. Jadi soal lomba SDGs Desa nanti kita akan perkuat lagi, karena ini kan yang namanya lomba itu kan sebetulnya simbol, dan yang namanya simbol itu ya memang harus dibuat lebih meriah, atau istilah Pak Menteri itu glorifikasi gitu. Nah, jangan lupa lomba SDGs Desa itu akan mengambil desa yang sudah lengkap pengisian datanya 90% ke atas. Kemudian diambil SDGs Desa yang tertinggi. Tapi selain itu, jangan lupa bahwa tiap desa punya peluang yang sama untuk mendapatkan PIN SDGs Desa itu. Jadi
tidak harus menjadi juara lomba untuk mendapatkan PIN SDGs. Nah, saat ini saja sudah disiapkan 1.700 PIN SDGs desa untuk tujuan ke-7. Karena diperkirakan ada 1.700 desa di Indonesia yang mendapatkan ya, sudah saatnya mendapatkan PIN SDGs desa ke-7. Nah, nanti kalau desa-desa kita masing-masing itu sudah teristilahnya, kemudian ada yang nilainya 99 sampai 100% tujuan tercapai, kita pastikan desa tersebut akan mendapatkan PIN SDGs desa. Kemudian ikut lombanya tadi ya tinggal yang paling tingginya. Yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu kemarin dicek untuk yang Monef dana desa, pemekaran desa sudah masuk. Jadi kalau nanti masih ada kesulitan di dalamnya, saya kira nanti pas hari Senin saya akan sampaikan ke tim teknis untuk dilakukan, kalau perlu berkomunikasi langsung dengan Ustadz Sabana. Kemudian untuk SDGs desa, ini tentu saja dalam server itu bisa dipindahkan mana yang data desa induk dan mana yang sudah menjadi desa pemekaran. Tapi tentu saja ini harus hati-hati, di RT mana, RW mana itu yang perlu hati-hati. Makanya nanti saya kira nanti tim teknis juga langsung berhubungan dengan Ustadz ya, supaya bisa langsung dipindahkan kode desanya itu. Jadi ini memang sangat penting ini, dan asal tidak banyak tentunya akan cepat itu terpindahkan itu. Tapi kalau yang banyak ya agak sulit. Memang ada jelas lah, setiap perubahan kode wilayah itu akan mengubah seluruh database di Kementerian Desa. Jadi itu konsekuensi yang mau tidak mau akan diambil. Kemudian Gus Jefadli Kitong, jadi untuk admin di kecamatan sampai admin pusat itu sedang dalam proses penyesuaian supaya bisa ada fasilitas view gitu. Jadi kalau fasilitas view itu untuk semua admin di atas admin desa itu, supaya kalau pengen masuk ke dashboard /sdgs.kemendesa.go.id, sebetulnya semula harapan dari Pak Menteri sudah nggak usah lihat dashboard lagi kecuali level desa, karena dashboard itu hanya untuk mengisi datanya gitu. Tapi kalau yang lain-lain harus bisa dilihat di dalam sid.kemendesa.go.id. Jadi di satu sisi tim yang mengelola dashboard sedang menyusun satu jenis user yang di situ hanya view gitu. Tapi di sisi lain tim teknis yang menyusun SID juga sedang mengembangkan supaya kelihatan. Sudah ada arahan dari Pak Menteri, kalau disebut 10 desa, itu desa mana itu yang mengisi itu. Kemudian kalau ada sekian desa dari 10 desa itu belum masuk, itu desa mana. Jadi itu hal-hal yang akan muncul di SID, sehingga melalui SID pun kita semua bisa mengetahui mana desa yang mana desa yang akan yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Kemudian untuk DRP yang banyak muncul di chatroom ini, Mbak Tias. Ya. Ya, selama saya juga sama, saya mau memberitahu beberapa informasi masuk ke DRP di menu menu berita, menu info dan sebagainya juga sama, nggak bisa masuk. Jadi kita sudah sama-sama tahu penyebabnya, karena pada mengisi pada akhir bulan, dan sudah dibuktikan oleh BPK bahwa ternyata 80% lebih tenaga pendamping profesional itu mengisikannya itu di akhir bulan itu. Jadi nggak tedeng aling-aling kalau BPK itu. Jadi semuanya ya Bapak. Iya, termasuk ada yang mengatakan FPIN-nya tidak diisi berbulan-bulan. Iya, itu sudah terbaca semua. Tidak hanya di level mentor ya, level kecamatan, tapi juga sampai ke pusat. Makanya
Menurut kami sih ada efek baiknya sih dengan semua dicek oleh BPK, dan BPK menyampaikan bahwa selama ini kita tidak bisa semudah ini mencek, karena sekarang sudah terkomputerisasi, maka kemudian semua berbasis aplikasi, maka bisa. Kalau menurut BPK sebaiknya semuanya berbasis aplikasi. Jadi itulah yang akan kita kerjakan. Kan kalau sebelum ada BPK kan masih ada dua sudut pandang ya. Kalau kita tidak ada tanda tangan basah, jangan-jangan nggak diakui BPK gitu. Sehingga nanti dianggap bahwa misalnya honor belum diberi dan sebagainya. Tapi BPK menyampaikan ya sebetulnya kalau semua sudah terkomputerisasi bisa. Persoalan tanda tangan kan bisa diganti tanda tangan elektronik. Jadi ada dua cara. Kita sudah mencoba tanda tangan elektronik melalui Badan Sandi Negara, kan tidak boleh ya. Tenaga pendamping profesional selama belum masuk P3K, belum masuk ASN, itu tidak bisa mendapatkan tanda tangan elektronik. Tapi di pihak lain, banyak perguruan tinggi itu sudah semuanya berbasis IT. Kalau misalnya menguji itu pun tidak datang, tapi dia bisa menguji dari mana saja dan pakai tanda tangan elektronik di luar di luar BSSN. Nah itu yang kami sedang cek, karena ternyata nilainya sekali tanda tangan untuk seluruh tenaga pendamping profesional itu menurut perusahaan yang memang mengelola tanda tangan elektronik dan sudah diakui perbankan gitu ya, diakui Bank Indonesia, sehingga memang sangat strict gitu, sangat aman, itu bisa 80-an miliar lebih sekali tanda tangan. Jadi kalau digunakan untuk setiap hari, setiap bulan tanda tangan ke lapangan, berarti ya gampang 80 miliar kali 12 bulan, kira-kira begitu. Nah, semuanya sedang disiapkan itu sesuai dengan arahan dari BPK. Kayaknya begitu, Bu Tias. Jadi saya bisa pastikan saat ini tim teknis sudah berjalan juga. Jadi BPK memberi laporan itu belum sebulan sih. Kemudian bisa mendapatkan waktu sebulan apa saja yang harus diperbaiki. Sebelum itu memang kita tidak mengetahui ya. Memang ada beberapa ruang klarifikasi yang disampaikan oleh BPK, tapi finalnya itu belum sebulan. Jadi kita punya waktu 1 bulan ini, Bang Ben, termasuk DRP dikunci per minggu ya. Jadi usulan BPK juga sama. Jadi SOP Pak Menteri dikuatkan oleh BPK, dikunci per minggu, sehingga ya sudah nggak bisa ngisi lagi untuk hari berikutnya gitu. Dulu sengaja dibuka karena memang ada usulan. Seingat saya waktu itu Bung Kris juga kalau nggak salah itu yang memberikan WA bahwa kami mengisinya setiap jam 10 malam, sehingga kalau SOP Monef DD maka kami akan selalu kena sanksi. WA itu kami sampaikan ke Gus Halim, kemudian kalau gitu harus diberi ruang untuk wilayah-wilayah yang seperti itu gitu. Tapi kemarin BPK menyampaikan seharusnya nggak diberi ruang gitu. Jadi ya kita akan mengikuti BPK gitu. Kiranya begitu rekan-rekan sekalian, kerabat desa sekalian. Jadi ya seperti biasa kita cek saja, kalau ternyata kami juga masih lambat ya disampaikan saja supaya kami juga bisa percepat lagi gitu. Terima kasih Mbak Tias. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Jadi kerabat SDGs kalau sudah begini pasti kita makin cakap dan desanya makin mantap. Ilmu hari ini luar biasa, semoga bermanfaat untuk semua kerabat SDGs desa.